Ketika sebuah nama akhirnya hanya akan tertulis di atas batu nisan, apa yang sebenarnya tersisa di dunia ini? Manusia seringkali menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan materi, mengejar validasi, dan membangun benteng kemegahan yang mereka sebut sebagai kesuksesan. Namun mari renungkan sebuah kebenaran yang sunyi. Saat nafas terakhir telah dilepaskan, seluruh pencapaian duniawi itu langsung kehilangan suaranya. Orang-orang tidak akan berkumpul untuk mengingat angka di rekening bank atau deretan gelar yang berdebu. Ada satu hal tersembunyi yang jauh lebih abadi, yaitu sebuah jejak tidak kasat mata yang akan menentukan apakah kehadiran kita di dunia ini meninggalkan kehangatan atau justru terlupakan begitu saja. Perjalanan hidup seringkali terjebak dalam labirin ilusi, di mana waktu dihabiskan untuk menimbun benda-benda materi seolah-olah mereka adalah perpanjangan dari keabadian diri. Rumah yang megah, kendaraan yang berkilau, hingga pakaian bermerek yang melekat di tubuh dianggap sebagai prasasti kehebatan. Manusia bekerja tanpa lelah dari fajar hingga petang, mengorbankan ketenangan batin demi mengamankan simbol-simbol status sosial. Ada asumsi implisit bahwa semakin banyak yang dikumpulkan, semakin besar pula jejak yang akan ditinggalkan di dunia. Namun waktu adalah penguji yang kejam, yang perlahan-lahan mengikis setiap permukaan dari apa saja yang dianggap berharga oleh mata manusia. Kenyataan yang seringkali dihindari adalah betapa cepatnya barang-barang peninggalan kehilangan maknanya begitu pemiliknya tiada. Kamar yang dahulu dipenuhi privasi akan dikosongkan, pakaian-pakaian di lemari akan didistribusikan, dan aset-aset berharga akan berpindah tangan dalam hitungan bulan, bahkan hitungan hari. Dunia tidak pernah berhenti berputar hanya karena satu jiwa telah pergi meninggalkan panggungnya. Segala benda yang dahulu dikejar dengan mengorbankan waktu tidur dan kesehatan, seketika berubah menjadi tumpukan objek mati yang tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan siapapun. Materi hanyalah dekorasi panggung sementara, bukan esensi dari pertunjukan kehidupan itu sendiri. Ketika usia mulai menapak pada fase kematangan, cara pandang terhadap keberadaan benda-benda ini biasanya mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Kita mulai menyadari bahwa kemewahan yang sejati bukanlah tentang apa yang bisa digenggam oleh tangan, melainkan tentang apa yang bisa dirasakan oleh jiwa. Mengapa manusia begitu gigih membangun monumen dari semen dan batu, padahal sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa monumen terbaik adalah yang dipahat di dalam ingatan sesama. Menumpuk harta tanpa diiringi dengan penumpukan makna hanya akan menghasilkan ruang hampa yang megah namun dingin. Sebuah warisan yang tidak memiliki detak jantung. Oleh karena itu, bagian pertama dari kesadaran ini akan mengajak untuk kita bisa melihat melampaui apa yang kasat mata. Jejak yang ditinggalkan manusia tidak pernah diukur dari volume ruang yang mereka kuasai atau dari beratnya materi yang mereka miliki. Keberadaan sejati seseorang di dunia itu diuji ketika semua atribut lahiriah tersebut dilepaskan dari dirinya. Yang tersisa kemudian adalah sebuah gaung, sebuah getaran sunyi
yang tertinggal di dalam ruangan-ruangan yang pernah disinggahi. Getaran inilah yang akan menentukan bagaimana sebuah nama akan diucapkan oleh mereka yang ditinggalkan. Apakah dengan senyuman penuh syukur atau dengan keheningan yang acuh tak acuh. Sebuah kebijaksanaan kuno mengingatkan bahwa manusia mungkin akan melupakan kata-kata yang pernah diucapkan. Bahkan mereka bisa melupakan perbuatan spesifik yang pernah dilakukan. Namun ada satu hal yang memiliki daya tahan luar biasa dalam ingatan manusia, yaitu bagaimana perasaan mereka saat berada di dekat kita. Gema emosi ini adalah tinta abadi yang menuliskan reputasi sejati seseorang di dalam hati orang lain. Setiap interaksi, sekecil apapun itu, adalah sebuah goresan kuas yang mewarnai persepsi orang lain terhadap eksistensi kita. Saat seseorang memberikan perhatian penuh, menatap mata lawan bicaranya dengan tulus, mereka sedang menanam benih ingatan yang tidak akan mudah layu oleh waktu. Dunia hari ini dipenuhi oleh manusia yang fisiknya hadir, namun jiwanya berkelana di tempat lain. Dan itu membuat kehadiran yang tulus menjadi barang yang sangat langka. Ketika seseorang memilih untuk benar-benar hadir, mendengarkan tanpa menghakimi, memvalidasi kerapuhan orang lain, atau sekedar memberikan senyuman penenang di tengah badai, mereka sedang membangun warisan hidup yang sesungguhnya. Sebaliknya, sikap dingin, keangkuhan yang disengaja, atau penilaian yang tidak adil juga meninggalkan luka emosional yang gaungnya bisa bertahan seumur hidup. Manusia itu adalah makhluk perasa, dan setiap memori emosional yang kita ciptakan pada orang lain akan menjadi ringkasan dari siapa kita sebetulnya di mata mereka. Warisan emosional ini tidak membutuhkan panggung besar atau tepuk tangan yang meriah untuk terbentuk. Ia justru rajin terpahat dalam momen-momen sunyi yang luput dari perhatian publik, yaitu bagaimana cara kita memperlakukan seseorang yang tidak bisa memberikan keuntungan apapun bagi kita, atau bagaimana kita merespons kegagalan orang lain dengan kelembutan, bukan dengan cibiran. Momen-momen mikro inilah yang menyusun fondasi ingatan kolektif di sekitar lingkaran hidup kita. Ketika waktu menguji relasi, yang diingat bukanlah kepintaran dalam berdebat, melainkan kehangatan dekatan emosional yang mampu menenangkan jiwa yang sedang gelisah. Pada akhirnya karakter seseorang bertindak seperti wewangian tidak kasat mata yang tertinggal di udara bahkan setelah orang tersebut berjalan keluar dari ruangan. Jika kehadiran seseorang selalu membawa rasa aman, penerimaan, dan inspirasi, maka gema itulah yang akan terus hidup dalam ingatan orang-orang terdekatnya. Gema emosi ini tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa direkayasa dengan pencitraan, dan tidak bisa dipalsukan oleh kata-kata manis. Ia adalah pancaran murni dari kedalaman batin, yaitu sebuah bentuk keabadian paling sejati yang bisa dicapai oleh seorang manusia di dalam benak sesamanya. Terdapat jurang pemisah yang sangat dalam antara apa yang disebut dengan reputasi dan apa yang disebut dengan karakter. Reputasi adalah sekedar bayangan yang diproyeksikan ke dinding publik. Ia bisa dimanipulasi, direkayasa melalui strategi komunikasi,
dan dipoles agar tampak tanpa celah di media sosial atau di lingkungan formal. Banyak orang terjebak dalam keletihan yang luar biasa demi menjaga agar citra ini tetap berkilau, mengorbankan kejujuran demi sebuah penerimaan kelompok. Namun karakter adalah siapa diri seseorang ketika berada di dalam kegelapan. Saat tidak ada satupun mata yang memandang dan tidak ada kamera yang merekam. Karakter adalah substansi nyata, sedangkan citra hanyalah asap yang mudah ditiup angin. Ketika hidup dihabiskan hanya untuk merawat citra, manusia sebetulnya sedang membangun sebuah istana dari kartu yang rapuh. Begitu badai ujian datang, atau ketika tirai kehidupan mulai diturunkan, keaslian batin akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang berada di lingkaran terdalam, memiliki intuisi yang tajam untuk membedakan antara kebaikan yang dipentaskan atau ketulusan yang mengalir alami. Warisan hidup yang kokoh tidak pernah lahir dari citra yang dipaksakan, melainkan dari konsistensi karakter yang teruji oleh waktu, konflik, dan kenyamanan. Keautentikan dalam berbuat baik adalah mata uang yang tidak akan pernah mengalami devaluasi. Melakukan hal yang benar hanya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mencari panggung publik, adalah bentuk tertinggi dari pemahatan karakter. Ketika seseorang fokus pada pembentukan batin yang solid, mereka tidak lagi peduli pada berapa banyak orang yang memuji, melainkan pada berapa banyak jiwa yang terbantu oleh keberadaannya. Transformasi fokus dari ingin terlihat baik menjadi ingin membawa dampak baik adalah titik balik spiritual yang mengubah seseorang dari sekedar penonton kehidupan menjadi seorang arsitek kebaikan. Satu hal yang akan diingat orang secara mendalam adalah integritas batin yang kita miliki saat menghadapi situasi-situasi sulit. Bagaimana kita memperlakukan kebenaran ketika kebohongan menawarkan keuntungan instan? Atau bagaimana kita tetap menjaga kehormatan orang lain saat ego kita sedang terluka? Karakter yang kokoh inilah yang akan meninggalkan bekas yang mendalam di benak generasi berikutnya. Citra yang palsu akan menguap bersama hilangnya jabatan atau popularitas. Namun karakter yang tulus akan tetap berdiri tegak sebagai kompas moral yang menginspirasi, bahkan ketika tubuh sang pemilik karakter telah menyatu dengan tanah. Kesalahan terbesar dalam memahami konsep warisan hidup adalah berpikir bahwa hal tersebut baru dimulai saat seseorang menyentuh usia senja atau ketika kematian sudah mendekat di ambang pintu. Warisan hidup bukanlah sebuah bab penutup yang ditulis secara tergesa-gesa di sebuah akhir buku kehidupan. Ia adalah untayan kalimat, tanda baca, dan paragraf yang sedang ditulis melalui setiap keputusan, setiap kata, dan juga setiap helaan nafas pada detik ini juga. Hari ini adalah lembaran kuas yang sedang digoreskan. Hari ini adalah keputusan untuk memilih kata yang menyembuhkan atau kata yang melukai dalam percakapan di meja makan atau di ruang kerja. Memilih warisan hidup secara sadar berarti menolak untuk menjalani hidup dalam mode otomatis yang dikendalikan oleh ego atau kemarahan sesaat.
Hal ini menuntut keberanian untuk mengevaluasi dampak dari kehadiran diri di dunia ini secara berkala. Perlu ditanyakan pada diri sendiri di penghujung hari. Apakah dunia di sekitar menjadi sedikit lebih terang karena kehadiran kita? Atau justru menjadi lebih redup karena egoisme yang kita bawa? Melalui kesadaran ini, hubungan dengan anak, pasangan, rekan kerja, atau bahkan dengan orang asing yang ditemui di jalan akan diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan juga dengan tanggung jawab moral yang tinggi. Ketenangan batin yang sejati di masa tua bersumber dari sebuah pengetahuan yang sunyi namun kokoh, yaitu pengetahuan bahwa hidup ini tidak dihabiskan dengan sia-sia untuk memuaskan diri sendiri. Ada kepuasan yang mendalam ketika menyadari bahwa ada jiwa-jiwa yang mampu melangkah lebih tegap karena pernah mendapatkan suntikan semangat dari kita, atau ada lingkungan yang menjadi lebih manusiawi karena kita pernah memperjuangkannya. Inilah esensi dari menjadi mata air di tengah gurun kehidupan, yaitu sumber kesejukan yang terus memberikan kehidupan bagi sekitar tanpa pernah meminta kembali apa yang telah diberikan. Pada akhirnya, hidup yang bermakna adalah tentang bagaimana kita mentransformasikan eksistensi diri kita menjadi sebuah hadiah bagi dunia. Ketika saatnya tiba bagi kita untuk melepaskan seluruh kepemilikan duniawi, satu-satunya hal yang benar-benar dibawa pergi adalah cinta yang pernah dibagikan, dan satu-satunya hal yang ditinggalkan adalah kebaikan yang pernah ditanam. Jangan menunggu hari esok untuk mulai mengukir jejak yang indah. Mulailah dari detik ini, dari hal yang paling sederhana, dan biarkan hidup kita berbicara tentang cinta, tentang kebijaksanaan, serta ketulusan yang akan terus bergema di hati orang-orang yang kita sayangi jauh setelah kita tiada.